Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Alina. Wajahnya yang cantik tidak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam di hatinya. Alina tinggal bersama ibu dan adik-adiknya setelah ditinggal pergi oleh ayah mereka 5 tahun yang lalu. Suasana rumah mereka selalu sunyi, hanya terdengar suara adik-adiknya yang masih kecil bermain di halaman belakang. Namun, dalam hati Alina, ada luka yang sangat dalam, sebuah luka yang tak pernah bisa ia sembuhkan. Setiap hari, ia berusaha menjalani kehidupan dengan senyum yang terpaksa. Di tempat kerjanya sebagai seorang guru, Alina selalu berusaha terlihat ceria. Namun, di balik senyum itu, ada kesedihan yang selalu menggelayuti. Ia selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Cinta yang ia harapkan tidak pernah datang dengan cara yang benar. Sebuah kenangan pahit tentang ayahnya yang menghilang begitu saja, tanpa jejak, adalah beban terbesar dalam hidupnya. Suatu pagi, saat Alina sedang duduk di ruang tamu rumahnya, seorang wanita muda datang mengetuk pintu. Wanita itu mengenakan gaun biru muda dan tampak cemas. Matanya merah seolah baru saja menangis. Alina merasa aneh melihat wanita itu. Namun ia membuka pintu dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Alina dengan suara lembut. Wanita itu menunduk, menahan air mata, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, Saya mencari seseorang yang bernama Arman. Apa Anda mengenalnya?" Nama itu seperti petir yang menyambar hati Alina. Arman, ayahnya. Tiba-tiba saja, segala kenangan tentang sosok lelaki yang dulu menjadi pelindungnya, yang dulu pernah mengisi hidupnya dengan tawa dan kebahagiaan, muncul kembali. Rasa bingung dan takut memenuhi dirinya, tapi ia tetap berusaha tenang. "Apa yang Anda tahu tentang ayah saya?" tanyanya dengan gemetar. Wanita itu terisak. "Dia ayah saya juga," jawabnya perlahan. Saya anak dari Arman." Kata-kata itu seakan menghancurkan seluruh dunia Alina. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ayahnya pergi meninggalkan keluarga mereka tanpa alasan yang jelas, tanpa jejak. Namun, apa yang baru saja didengarnya ini membuatnya terperangah. Ada bagian dari kisah yang selama ini ia tidak tahu, sebuah kenyataan yang terlupakan. Alina tidak bisa berkata apa-apa. Hanya ada kekosongan yang mengisi ruang hatinya, sebuah rasa yang begitu mendalam dan penuh kebingungan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Semua kenangan lama tentang ayahnya, tentang masa kecil yang penuh kebahagiaan, tiba-tiba menghampirinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Wanita itu melanjutkan, "Saya baru tahu beberapa bulan yang lalu. Ayah saya meninggalkan keluarga kami begitu saja. Namun, baru sekarang saya menemukan Anda, dan saya harus memberitahu Anda semua yang saya tahu." Namun, bagi Alina, semua ini terlalu berat untuk diterima. Ia merasa terabaikan, seolah ayahnya tidak pernah peduli pada mereka. Seharusnya ia bisa memaafkan, tetapi hatinya terlalu terluka. Kenapa ayahnya tidak pernah memberitahu mereka tentang wanita ini? Kenapa semua ini baru terungkap setelah bertahun-tahun lamanya? Setiap pertanyaan itu semakin menambah rasa sakit di hatinya. Dan disinilah Alina berdiri, dengan semua kenangan lama yang terpendam, dan kenyataan yang pahit, yang kini mengungkapkan luka-luka lama yang selama ini ia coba sembunyikan. Alina duduk terdiam di kursi ruang tamu, matanya kosong menatap wanita yang kini berdiri di depannya. Hati Alina terasa hancur, seolah ada sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Kata-kata wanita itu berputar-putar di pikirannya, mengusik setiap kenangan yang dulu ia coba lupakan. Ayahnya, yang ia anggap pergi tanpa jejak, ternyata masih ada dan memiliki kehidupan lain. Wanita itu, yang ternyata bernama Sarah, duduk di kursi seberang. Wajahnya masih tampak merah akibat tangisan sebelumnya, dan tubuhnya gemetar seolah kekuatan untuk bertahan sudah hampir habis. "Saya tahu ini berat untuk diterima, Alina," kata Sarah, berusaha menenangkan, meski suara tangisannya masih terdengar. "Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana.
Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya bukan datang untuk menyakiti kamu. Alina menatapnya dengan tatapan kosong. Kata-kata itu seolah hanyalah omong kosong yang tak mampu meredakan luka hatinya. Kenapa sekarang? Tanya Alina. Suaranya terdengar serak. Kenapa tidak dari dulu? Ketika ayah masih ada? Kenapa baru sekarang semuanya terungkap? Sarah terdiam beberapa saat, seolah berpikir keras sebelum akhirnya menjawab. Saya mencari informasi tentang ayah setelah dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Ketika saya menemukan kamu, saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang harus saya temukan. Ayah, dia tidak pernah bercerita banyak tentang keluarganya, tapi saya merasa ada sesuatu yang harus saya tahu. Air mata mulai mengalir lagi di pipi Sarah. Saya tidak tahu kalau kamu dan ibu sudah terluka karena kepergian ayah. Saya hanya tahu bahwa dia pergi begitu saja tanpa menjelaskan kenapa. Saya juga merasa dikhianati, dan mungkin kamu juga merasakannya. Tapi saya berjanji, saya tidak ingin menyakiti kamu atau keluarga ini. Alina menarik napas panjang. Begitu sakit mendengar penjelasan itu. Namun di satu sisi, ia merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan kenyataan ini? Semua yang ia percayai tentang ayahnya, tentang keluarganya, kini terbalik. Ayahnya bukan hanya pergi tanpa jejak, tapi ia juga meninggalkan sebuah kehidupan yang selama ini tersembunyi. Alina tak tahu apa yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa ayahnya memiliki keluarga lain, atau kenyataan bahwa ia sendiri tidak pernah tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Apa kamu tahu kemana ayah pergi? Tanya Alina dengan suara bergetar, tak bisa menahan rasa penasarannya. Kenapa dia meninggalkan kami? Kenapa dia tak pernah kembali? Sarah menundukkan kepala, meremas tangan di pangkuannya. Saya juga tidak tahu, jawabnya lirih. Ayah saya pergi tanpa memberi penjelasan. Saya hanya tahu dia bekerja di sebuah perusahaan di kota ini, tapi setelah dia menghilang, semua orang yang saya tanya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bisa mengikuti jejak yang ada, dan akhirnya menemukan kamu. Alina merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam penjelasan Sarah. Selama ini, ia hanya mendengar tentang ayahnya yang hilang tanpa alasan yang jelas. Namun, kenapa tak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi pada ayahnya? Kenapa tak ada yang bisa memberi penjelasan yang pasti? Kenapa ayah tidak pernah menulis atau memberi kabar, bahkan setelah pergi? Tanya Alina dengan rasa kecewa yang mendalam. Kenapa dia memilih meninggalkan kami tanpa kata? Sarah terisak, suaranya serak. Mungkin dia merasa terjebak. Alina, mungkin ada alasan yang terlalu berat untuk dia ceritakan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya bisa menebak-nebak. Hening sesaat, keduanya terdiam. Hati Alina terasa semakin rapuh. Ia ingin marah, ingin mengeluarkan segala kebencian yang terpendam. Namun ada sesuatu yang lebih dalam, yang memanggilnya untuk mengerti. Apakah ini saatnya untuk memaafkan? Atau apakah luka lama itu terlalu dalam untuk disembuhkan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Alina akhirnya, suara penuh kebingungan. Sarah menatap Alina, seolah mencari jawaban yang sama. Saya tidak tahu, Alina. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya ada, dan saya ingin berbicara denganmu. Saya ingin kita saling mengenal, karena saya merasa kita memiliki banyak hal yang bisa dipelajari bersama. Namun, bagi Alina, kata-kata itu terasa sangat jauh dari kenyataan. Bagaimana bisa ia menerima kenyataan bahwa ia memiliki saudara dari ayah yang sama? Saudara yang datang dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab? Hatinya terlalu terluka, terlalu penuh dengan kebingungan dan kesedihan untuk menerima kenyataan itu begitu saja. Namun, tak ada pilihan lain. Luka lama yang terkubur dalam hatinya kini terbuka kembali, dan ia tahu, kali ini ia harus menghadapi kenyataan itu. Malam itu, Alina terjaga di tempat tidurnya, matanya terpejam, namun pikirannya tak bisa berhenti berputar. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Sarah, wanita yang mengklaim dirinya sebagai anak dari ayah yang sama, adalah kenyataan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ayahnya, lelaki yang selama ini dianggap sebagai pahlawan dalam hidupnya,
ternyata memiliki kehidupan lain, dan tak ada satupun yang ia ketahui. Pikiran Alina terus bergulir, merenung tentang betapa kuatnya pengaruh ayah dalam hidupnya. Meskipun ia tak mengingat banyak hal, namun ada satu kenangan yang sangat jelas dalam benaknya. Ia ingat bagaimana ayahnya sering menggendongnya saat kecil, mengajaknya bermain di halaman, dan mengajarinya tentang kehidupan. Alina selalu merasa bahwa ayahnya adalah segalanya, sosok yang tak akan pernah pergi. Namun, kenangan itu kini terasa begitu jauh dan kabur. Kenapa ayah bisa meninggalkan mereka begitu saja? Kenapa ia memilih untuk pergi tanpa memberikan penjelasan yang layak? Kenapa ada cerita lain yang ia sembunyikan dari keluarganya? Semua pertanyaan itu menari-nari di pikiran Alina, namun tak ada satupun jawaban yang bisa ia temukan. Di sisi lain, ia juga memikirkan Sarah. Wanita itu bukanlah sosok yang mudah disalahkan, meskipun ia datang dengan kenyataan yang pahit. Alina bisa merasakan betapa Sarah juga terperangkap dalam rasa sakit yang sama, meski dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin, keduanya memiliki banyak kesamaan, kesedihan yang mendalam karena kepergian seorang ayah yang tidak pernah memberi penjelasan. Keesokan harinya, Alina memutuskan untuk bertemu dengan Sarah lagi. Hatinya masih penuh kebingungan, tetapi ia merasa perlu mengetahui lebih banyak tentang ayahnya. Ia perlu memahami alasan di balik semua ini, atau setidaknya mencari cara untuk mengatasi luka yang kini kembali terbuka. Alina tahu, dengan mengenal lebih dekat Sarah, mungkin ia bisa menemukan sedikit kedamaian dalam dirinya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Sarah sudah duduk menunggu saat Alina tiba. Wajah Sarah tampak lebih tenang, meskipun masih ada rona kesedihan yang jelas terlihat. "Terima kasih sudah datang, Alina," kata Sarah saat Alina duduk di depannya. "Saya tahu ini sulit, dan saya tidak berharap semuanya bisa langsung berjalan lancar. Tapi saya ingin kita berbicara, dan saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak akan pergi." Alina mengangguk pelan. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang ayah. Tentang mengapa dia pergi begitu saja. Mengapa dia tidak pernah memberitahu kami, atau bahkan memberi kabar." Sarah menarik napas panjang, seolah menyiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. "Ayah saya, dia sangat mencintai kalian. Tapi dia juga terperangkap dalam banyak hal yang tak bisa dia kontrol. Ada masalah yang sangat berat yang membuatnya pergi. Saya tidak tahu semuanya, tetapi saya tahu dia ingin kembali. Mungkin tidak kepada kita, tapi dia ingin memperbaiki dirinya sendiri." Alina menatap Sarah dengan penuh perhatian. "Masalah apa yang dia hadapi? Kenapa dia tidak pernah berbicara dengan kami?" tanya Alina. Suaranya mulai terdengar lebih tegas, meskipun di dalam hatinya masih tersimpan rasa sakit. Sarah terdiam sejenak, matanya menghindar dari tatapan Alina. Dia punya banyak masalah pribadi. Saya rasa, dia merasa tidak cukup baik untuk keluarga ini. Ada banyak kesalahan yang dia buat, dan dia merasa tidak layak untuk kembali. Dia merasa kalau dia terlalu banyak menyakiti orang, terutama ibu kalian. Alina terkejut. "Apa maksudmu dengan itu? Apa yang ayah lakukan?" Suaranya hampir pecah, tak mampu menahan gemuruh di dadanya. Sarah menggigit bibirnya, tampak ragu-ragu. "Saya rasa, lebih baik kamu mendengar semuanya langsung dari ibu kalian. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuka luka lama yang terlalu dalam." Namun, meskipun Sarah berkata begitu, Alina merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari apa yang telah mereka bicarakan. Ada sesuatu dalam kata-kata Sarah yang tidak sepenuhnya ia mengerti, tetapi intuisinya mengatakan bahwa kenyataan yang selama ini ia pikirkan jauh lebih rumit dari yang bisa ia bayangkan. "Jika ada yang bisa kamu bantu jelaskan, tolong katakan sekarang, Sarah," kata Alina dengan suara tegas, namun penuh perasaan. "Saya harus tahu lebih banyak. Saya harus mengerti." Sarah menundukkan kepala, dan Alina bisa melihat bagaimana wajahnya menahan sesuatu yang berat. "Mungkin ada baiknya jika kamu menemui ibu kalian dulu. Saya tidak bisa mengungkapkan semua ini tanpa persetujuan dia. Ini adalah cerita yang sangat pribadi, dan saya rasa itu bukan tempat saya untuk mengatakannya."
Alina merasakan ketegangan di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar sedang tersembunyi, dan ia tahu, hanya dengan bertemu ibunya, ia bisa menggali lebih dalam kebenaran yang sudah lama terkubur. Namun, saat yang tepat belum datang. Luka lama ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terungkap sepenuhnya. "Saya akan berbicara dengan ibu," kata Alina akhirnya. "Tapi, saya ingin kamu tahu, meskipun sulit, saya berterima kasih kamu sudah memberitahu saya. Saya perlu mencari tahu lebih banyak." Sarah mengangguk, menghapus air mata yang hampir jatuh. "Saya berharap kamu bisa menemukan kedamaian, Alina." Malam itu, Alina pulang dengan perasaan yang campur aduk. Luka lama yang terkubur kini semakin dalam, dan ia tahu perjalanan panjang masih harus ia tempuh untuk menyembuhkan hati yang terluka. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti mencari jawaban, meski itu akan mengoyak hatinya lebih dalam lagi. Hari-hari setelah pertemuan dengan Sarah berjalan lambat dan penuh dengan kekosongan. Alina merasa seakan terjebak dalam labirin kenangan dan perasaan yang tak bisa ia kontrol. Meskipun ia berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, setiap sudut rumahnya, setiap wajah orang-orang di sekitarnya, membawa rasa sakit yang tak terhindarkan. Ia memikirkan ibunya yang selalu berusaha tegar, anak-anak yang ceria, dan kenangan indah tentang masa kecil yang kini terasa semakin jauh. Pagi itu, Alina memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia tahu, inilah langkah yang harus diambil untuk mengakhiri rasa penasaran yang terus mengganggunya. Ia merasa bahwa hanya ibu yang bisa memberinya penjelasan yang selama ini ia cari. Mereka duduk di ruang makan, di meja yang biasa mereka gunakan untuk sarapan bersama. Pagi itu, Alina merasa suasana terasa begitu hening, seperti ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Ibunya, Sari, tampak sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Namun matanya selalu mengarah ke Alina, seperti menunggu pertanyaan yang sudah lama terpendam. "Ibu," kata Alina. Suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang harus saya tanyakan." Sari berhenti sejenak, meletakkan piring yang baru saja dicucinya. "Apa itu, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Alina menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian. Kenapa ayah pergi begitu saja? Kenapa dia tidak pernah memberi kabar? Dan mengapa tidak ada penjelasan setelah itu? Sari terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat. Alina bisa melihat adanya keraguan yang jelas di mata ibunya. Sari menggigit bibirnya, seolah berjuang untuk menahan perasaan yang sangat dalam. Untuk sesaat, ruangan itu terasa begitu sunyi. Hanya suara detakan jam dinding yang terdengar keras. "Alina!" Suara ibu terdengar lirih. "Ada banyak hal yang tidak bisa kamu pahami tentang itu. Hal-hal yang terlalu berat untuk diceritakan." Alina merasa ada sesuatu yang mengganjal. "Tolong, ibu. Saya harus tahu." Sarah mengatakan bahwa ayah saya merasa tidak cukup baik, bahwa dia merasa bersalah. "Apa yang terjadi, ibu?" Sari menatap putrinya. Matanya penuh dengan kesedihan yang tak terbendung. "Ayahmu, dia tidak pernah berhenti mencintaimu dan adik-adikmu. Tapi ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang membuatnya merasa tidak layak. Ada banyak hal yang dia simpan sendiri, hal-hal yang aku rasa kamu belum siap untuk tahu." Alina menunggu, napasnya tertahan. "Apa yang ibu maksud?" Sari menatapnya dengan penuh rasa sakit. "Alina, ayahmu, dia terlibat dalam suatu hal yang sangat rumit dan gelap. Dia mencoba untuk melindungi kita, dan dia tidak bisa memberitahumu semuanya. Saya ingin sekali memberitahumu lebih banyak, tetapi saya takut itu akan menghancurkanmu." Alina merasa jantungnya berdegup kencang, hatinya semakin berat. "Apa yang harus saya pahami dari semua ini, Ibu? Saya sudah terlalu lama menyimpan kebingungan ini. Saya ingin tahu siapa ayah saya sebenarnya." Sari menggenggam tangan Alina. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ayahmu bukan orang yang sempurna, Alina. Dia memang pergi, tapi bukan karena dia tidak peduli padamu. Ada banyak kesalahan yang dia buat, banyak perasaan yang dia sembunyikan. Dia merasa seperti dirinya sendiri adalah sebuah beban, dan itu membuatnya pergi.
Dia merasa kalau dia tak bisa menjadi pria yang kamu harapkan. Air mata mulai jatuh di wajah ibu. Saya tidak bisa memberitahumu semua hal, karena saya tidak tahu apakah kamu bisa menerima kenyataan itu. Tapi satu hal yang pasti, Alina, ayahmu sangat mencintaimu, dan dia ingin memperbaiki semuanya. Sayangnya, waktu tidak memberi kesempatan. Alina merasa dadanya sesak, tak mampu menahan emosi yang datang begitu tiba-tiba. Jadi, dia pergi karena rasa bersalah, karena dia merasa tidak cukup baik. Tapi kenapa dia tidak pernah kembali? Kenapa dia tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Sari terisak, suaranya pecah, karena dia merasa sudah terlambat. Alina, dia tidak bisa kembali setelah semuanya terjadi. Ada banyak hal yang dia tidak bisa ungkapkan, dan itu menghantuinya sampai akhir hidupnya. Saya ingin sekali kamu tahu bahwa meskipun dia pergi, itu bukan berarti dia melupakan kita. Alina merasa seluruh dunia seolah runtuh. Semua yang ia yakini selama ini ternyata berbeda dengan kenyataan. Ayahnya pergi bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena rasa bersalah yang begitu besar. Namun, apakah itu cukup untuk membenarkan kepergiannya? Bagaimana dengan luka yang ditinggalkan oleh absennya sosok ayah yang begitu penting dalam hidupnya? Apakah dia pernah mencoba untuk kembali? Tanya Alina dengan suara lirih. Apakah dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya? Sari menggelengkan kepala. Tidak, Alina. Dia tidak pernah kembali. Dia terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri. Dia merasa kalau dia sudah terlalu banyak menyakiti orang-orang yang dia cintai. Dan saat akhirnya dia menyadari dia ingin kembali, sudah terlambat. Air mata mengalir di pipi Alina, namun hatinya terasa kosong. Semua jawaban yang ia cari datang terlambat. Ayahnya, lelaki yang ia cintai dan kagumi, tidak bisa kembali. Kini ia hanya bisa menatap masa lalu yang penuh dengan kenangan yang pahit, mengenang sosok yang telah pergi tanpa sempat menyelesaikan segala sesuatunya. Dia tidak pernah sempat meminta maaf. Ibu, bisik Alina, hampir tak terdengar. Sari menggenggam erat tangan Alina, berusaha memberi kekuatan. Kamu harus belajar untuk memaafkan. Alina, mungkin ini bukan akhir yang kamu harapkan, tetapi kita harus menerima kenyataan. Luka-luka ini memang tak akan pernah benar-benar sembuh, tapi kita bisa belajar untuk hidup dengannya. Alina menatap ibunya dengan penuh rasa sakit dan kebingungan. Di satu sisi, ia ingin memaafkan, namun di sisi lain, luka yang begitu dalam terasa sulit untuk disembuhkan. Perjalanan panjang untuk menerima kenyataan ini baru saja dimulai, dan Alina tahu, itu tidak akan mudah. Namun, setidaknya ia tahu satu hal sekarang, bahwa luka lama yang terkubur ini akhirnya terungkap, meskipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan mungkin, hanya dengan menerima kenyataan ini, ia bisa mulai melangkah maju, meskipun itu berarti mengubur sebagian besar kenangan indah bersama ayahnya.